إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kami akan membahas karomah besar Sayyidi Syekh radhiyallahu an yang merupakan warasah khususiyah. Jadi warisan khusus dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya sebagai wali dengan martabat tertinggi dengan warisan zahir batin dari Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama ya, warisan yang pertama kemiripan di bidang nama. Jadi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nama Muhammad ini ya, di kitab sebelumnya dikenal namanya Ahmad. Bahkan para malaikat di langit ya, di alamul malakut lebih dikenal dengan nama Ahmad. Dan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an namanya adalah Ahmad. Ya, Rasulullah bernama Muhammad, Syekh bernama Ahmad. Yang mana kedua nama ini adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mirip lagi, ya memang Ahmad itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasab. Jadi di antara kriteria kemuliaan seseorang adalah karena nasabnya yang tinggi. Dan ini mau diakui atau tidak, baik dunia di luar Islam pun juga mengakui bahwa ketinggian martabat seorang salah satu tolok ukurnya itu nasab yang tinggi. Artinya keturunan orang mulia. Jadi walaupun di luar Islam keturunan raja-raja dimuliakan. Karena apa? Oh, ini turunan raja ini, turunan raja ini, dan lain sebagainya. Sedangkan Rasulullah bagaimana? Nasabnya nyambung dengan Nabi. Jadi nasabnya adalah nasab yang sambungannya kepada Abul Anbiya. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Dan bapak manusia dikenal Abul Bashar. Kemudian setelah berganti dalam waktu sekian dekade, maka pergantian para nabi dan rasul sampai dengan Nabi Nuh alaihissalam, maka manusia pada titik nadir sehingga dapat azab dari Allah dimusnahkan kecuali yang ikut kapal Nabi Nuh. Kemudian orang-orang yang ikut kapal Nabi Nuh ini akhirnya juga tidak ada yang punya keturunan kecuali Nabi Nuh alaihissalam yang punya keturunan dan menjadi bapak manusia kedua. Kemudian setelah itu ya, untuk bapak para nabi Abul Anbiya yang masyhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah orang yang garis keturunannya adalah keturunan Nabi Ibrahim dari anak istri kedua, yaitu Siti Hajar alaihassalam, yang punya anak Nabiullah Ismail alaihissalam, yang selanjutnya menjadi kakek buyut yang melahirkan bangsa Arab. Ya, sampai dengan saat ini bangsa Arab adalah dikenal dengan keturunan Bani Ismail. Kalau bangsa Israel keturunan dari Nabi Ishak, dari istri pertama Nabiullah Ibrahim. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah keturunan yang nasabnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan, jadi abahnya. Karena keturunan dihitung dari laki. Abahnya Syekh adalah bernama Muhammad yang nasabnya nyambung kepada Al-Hasan ibni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, ya, dari ibunda beliau, dari istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, di mana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dilanjutkan oleh putra-putri dari
Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, terutama dari Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, yang dari Al-Hasan dikenal dengan Al-Hasani, dari Al-Husain dikenal dengan Al-Husaini. Jadi itulah nasab Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Kemiripannya dengan nasabnya Rasulullah. Rasulullah nyambung ke Abul Anbiya. Kemudian Sayyidi Syekh nyambung kepada Khatmul Anbiya wal Mursalin Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam hal ini dengan martabat Al-Khatmul Aulia. Para pemirsa rahimakumullah, ini dari segi nasab. Dari segi wajah bagaimana? Ya, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhur dalam sejarah Al-Hasani, ya, Al-Hasan adalah cucu Nabi yang punya kemiripan wajah, ya, sangat-sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegantengannya, kehalusan perilakunya. Kenapa? Secara khusus Al-Hasan menerima dari ibunya cahaya jamaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Husain, ya, dari segi wajah lebih mirip wajah ayahanda beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Hasan mirip Kanjeng Nabi, Al-Husain lebih mirip dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini dari kedekatan wajah. Oleh karena itu, saking gantengnya dan sedikit Allah buka cahaya kejamaliyah, cahaya kegantengan Sayyidina Hasan, maka banyak perempuan kalau ngelihat Sayyidina Hasan ini tidak mampu, langsung kelepek-kelepek. Makanya Nabi memberi saran kepada sahabat, kalau ada Hasan lewat, kalau punya anak perempuan, tolong cepat suruh masuk rumah, jangan sampai ngelihat Hasan. Kenapa? Ya, jadi boleh dibilang tidak ada perempuan kuat memandang Sayyidina Hasan. Kenapa? Ya, wajahnya karena mewarisi wajah Nabi dan cahaya jamaliyahnya Kanjeng Nabi, orang yang melihat akan terkenang terus dan berkeinginan untuk menjadi istrinya. Ini yang repot. Makanya istri Sayyidina Hasan ini terkenal banyak. Jadi tidak lain karena memang ya karena disebabkan kasihanlah dengan mereka-mereka yang dibuat tertarik dengan beliau. Kemudian di antara orang-orang itu konon yang penting pernah jadi istrinya, ditalak selanjutnya nggak apa-apa. Yang penting pernah jadi istrinya. Itu Sayyidina Hasan. Jadi kalau Sayyidina Husain lebih pada kewibawaannya, ketegasannya, itulah mewarisi ayahanda beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan lebih kepada ketampanan dan kehalusan budi pekertinya yang secara khusus menjadi pewaris akhlaknya Kanjeng Nabi secara utuh. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, ya, adalah orang yang menjadi pewaris, ya, dari akhlaknya Kanjeng Nabi, baik dari segi rupa, ya, sangat-sangat mirip dengan Kanjeng Nabi. Termasuk tubuhnya sangat mirip dengan Kanjeng Nabi. Kenapa? Konon umi beliau itu Al-Husaini. Jadi abahnya Al-Hasani, uminya Al-Husaini. Ya, Al-Hasan itu wajahnya mirip dengan Kanjeng Nabi, badannya lebih mirip Sayyidina Ali. Sebaliknya Al-Hasan wajahnya lebih mirip Sayyidina Ali, badannya lebih mirip Kanjeng Nabi. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, secara utuh badan dan wajahnya punya kemiripan tingkat tinggi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau melihat Sayyidi Syekh, ya sama dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk cahaya-cahaya khususnya Kanjeng Nabi diwariskan kepada Sayyidina guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi para pemirsa rahimakumullah, itulah guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Ya, Kanjeng Nabi punya kemiripan wajah dan badannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Hasan
punya kemiripan wajah dan badannya dengan kemiripan tingkat tinggi dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh dibilang orang-orang menyatakan seakan-akan melihat Rasulullah hidup lagi kalau melihat Sayyidina Hasan. Bahkan juga ya kalau Sayyidina Hasan sholat, ngimamin sholat, ini yang bersaksi para ulama, kibar ulama di Fes dan kibarul aulia di Fes bersaksi bahwa Laksana menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merasakan getaran dari suaranya, dari bagaimana dia sholat, kehusuannya dengan khusyuan tingkat tinggi yang menyerupai khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sifat-sifat sholat Rasulullah terpancar melalui guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Termasuk juga sifat-sifat yang lain. Ya di antaranya bagaimana Syekh itu punya sifat dermawan. Sehingga tiap hari Syekh itu memerdekakan budak. Di antara karomahnya Syekh tiap hari memerdekakan budak. Kanjeng Nabi di antara kebijakannya adalah para sahabat yang punya salah besar, dendanya adalah memerdekakan budak. Sehingga tiap hari ada saja orang yang dimerdekakan. Dan Syekh tiap hari memerdekakan budak dengan biaya beliau. Dan ini warisan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.